Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Lambungku Sehat. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam masa perbaikan atau pemulihan yang makin hari makin membaik. Di video kali ini saya akan bercerita apa aja pemicu dari asam lambung nih teman-teman. Nah, tidak lupa saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semua yang menonton video saya bahwa saya itu bukan dokter atau spesialis penyakit lambung. Saya hanya menceritakan pengalaman pribadi saya ketika saya tuh terkena dispepsia organik ya, sampai akhirnya saya bisa pulih. Nah, teman-teman, di video ini tuh saya akan menceritakan apa aja sih pemicu asam lambung. Sebenarnya banyak ya teman-teman pemicunya. Itu bisa, yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah pola hidup sehat, yang ketiga adalah makanan, terus yang keempat adalah kurangnya tidur ya. Sebenarnya tuh itu kalau dirangkum ya pola hidup sehat teman-teman ya. Itu nggak sehat ya, jadi polanya tuh nggak terjadwal gitu ya teman-teman. Yang pertama, pikiran. Nah, emang bisa asam lambung tuh gara-gara pikiran? Iya teman-teman, asam lambung itu terjadi gara-gara pikiran kita sendiri ya. Itu nomor satu, itu nomor pertama. Segala jenis penyakit itu sih sebenarnya tuh jalan pikiran kita sendiri yang membuat badan kita itu selalu drop atau kacau teman-teman. Apalagi yang sekarang lagi pemulihan asam lambung atau mempunyai asam lambung ya. Ketika kita itu nggak sehat, ketika kita itu sehat, ketika itu kita nggak punya asam lambung. Biasanya orang-orang yang terkena asam lambung pikirannya itu selalu rumit. Seperti saya teman-teman ya. Ketika saya nggak punya asam lambung tuh pikiran saya selalu rumit. Akhirnya saya itu punya asam lambung yang membuat pola makan saya itu jadi berantakan. Imbasnya jadi kemakan ya teman-teman. Jadi malas makan gara-gara jalan pikiran kita tuh rumit. Jadi malas segalanya teman-teman ya. Nah, kenapa dari pikiran itu bisa ke lambung? Tentu bisa teman-teman, karena lambung itu memproduksi cairan ya, yang dimana cairan asam yang berwarna kuning ya. Nah, ketika rekan-rekan semua itu kacau, sedih, pokoknya rumit lah pikirannya gitu ya. Asam lambung kita, intensitas keasaman yang ada di lambung kita itu meningkat teman-teman. Yang tadinya orang normal ini contohnya 5% jadi meningkat 10%. Itu intensitas keasamannya ya teman-teman. Jadi untuk yang punya asam lambung apalagi ya, saya harap jangan pernah bersedih, jangan pernah gelisah, jangan pernah merasa jangan takut lah ya teman-teman, apalagi yang punya anxiety ya. Biasanya asam lambung tuh dibarengi dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman. Cobalah teman-teman keluar jalan-jalan sore, terus olahraga sore, itu berjemur ya, atau lagi di pagi hari itu 15 menit 10 menit ya, sambil minum air hangat teman-teman, tapi sesudah sarapan pagi ya teman-teman, itu jam 7. Cobalah teman-teman untuk berjemur, jalan-jalan kecil aja teman-teman di pagi hari itu sambil berjemur ya, supaya teman-teman tuh lebih sehat lah. Dan manfaatnya tuh kelayangan teman-teman tuh bakal hilang, pusing atau demamnya teman-teman tuh bakal hilang. Tapi harus tiap hari teman-teman jalan-jalan kecil 10 menit lah, 15 menit ya teman-teman, walaupun memang kondisinya tuh perut lagi perih ya. Tapi jangan kecapean juga ya teman-teman, karena 50-50 teman-teman. Harus makan dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau olahraga atau mau jalan-jalan kecil aja teman-teman sekitar teras. Terusnya teman-teman minum air hangatnya teman-teman ya. Seperti itu agar teman-teman tuh selalu merasa bugar teman-teman ya. Jangan diam di kamar. Karena saya pengalaman teman-teman, ketika saya punya asam lambung pengennya di kamar aja teman-teman. Terus saya meratapi kesedihan saya. Saya bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Jadi saya bercerita dengan pengalaman pribadi saya ya. Terus ya seperti itu ya. Jadi untuk yang punya asam lambung pikirannya tuh jangan kacau ya teman-teman, karena nanti intensitas keasaman kita tuh bakal naik dari orang normal 5% jadi ke 10, makanya kita tuh iritasi atau dispepsia organik. Jadi lambungnya tuh jadi kayak teriris gitu ya, lapisan lambungnya kayak teriris gitu gara-gara tingkat keasamannya itu meningkat. Terus bahkan sampai naik ke kerongkongan, sudah asamnya lambungnya meningkat terus sampai naik ke kerongkongan,
Bahkan ketika si cairan asam lambungnya terkena esofagus dan esofagusnya bengkak seperti saya, itu bakal rusak teman-teman. Jadi bakal panas, bakal perih di ulu hati, bakal sakit sampai ke kerongkongan. Bahkan ketika masuk makanan aja perih ya teman-teman. Kita tidak akan pernah bisa merasakan lapar, tidak akan bisa pernah merasakan yang namanya kenyang, seperti itu ya. Jadi jatuhnya tuh GERD atau gastritis tuh ya teman-teman ya. Jadi untuk pikiran teman-teman tetap tenang, jangan pernah berpikir macam-macam. Teman-teman jalani aja prosesnya, terus pokoknya jangan pernah berpikir macam-macam deh ya teman-teman. Segala sesuatunya pasti ada obatnya teman-teman, asal teman-teman tuh mau sabar, ikhlas, dan mau berusaha. Makanya saya bilang selalu jaga 3P, dan mudah-mudahan seperti apa yang saya bilang ya, hari ini teman-teman masih menjaga 3P-nya gitu. Jangan sampai lengah, jangan sampai teman-teman tuh bosan gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah pola makan kita. Semakin kita makannya berantakan, itu udah pasti punya asam lambung teman-teman. Udah mau udah mau polanya berantakan, udah mau makan pedas, makan yang punya nggak dijaga, makanan yang berminyak, udah pasti kena asam lambung teman-teman. Makanya ketika teman-temannya lagi kacau, cobalah teman-teman makanannya yang teratur ya. Teman-teman pikirannya kacau boleh, tapi makan yang gak teratur itu bisa mempercepat punya asam lambung ya teman. Apalagi yang udah punya asam lambung tuh teman-teman. Jadi ketika teman-teman tuh pikirannya kacau, cobalah makannya 3 hari sekali. Jadi pagi, siang, sore. Kalau yang punya asam lambung bukan 3 hari sekali ya, 5 kali sehari. Jam 7, jam 9, jam 1, jam 7, jam 9, jam 12, bisa jam 12. Jam 3 atau jam 4, terus malamnya itu jam 7. Jadi harus sesuai jamnya. Terus jangan lupa ya makan sayur teman-teman, sayur bayam rebus, jadi pakai penyedap rasa aja, sama ikannya tuh dada ayam. Kalau bosan ya perlu telur putih teman-teman, telur putih rebus, jadi kuningnya tuh dibuang ya teman-teman. Nah terusnya seperti itu ya pola makan jadi pola makan yang tidak teratur. Terusnya pemicunya adalah rokok dan kopi teman-teman. Untuk yang ngerokok, untuk rekan-rekan yang ngerokok atau yang ngopi, di stop dulu ya yang punya asam lambung, karena itu kan benar-benar pemicu itu. Rokok, teh, kopi, susu itu pemicu asam lambung ya teman-teman. Karena bukan nomor satu, itu benar-benar pemicu lah ya. Faktor pendukung asam lambung tuh ya itu gitu teman-teman. Sudah pikiran kacau, udah makannya berantakan, udah terus milih rokok daripada sarapan, milih kopi daripada sarapan, wah udah mempercepat punya asam lambung, mempercepat iritasi lambung ya teman-teman. Dijauhin dulu apalagi yang punya asam lambung ya. Stop dulu lah buat ngerokok atau ngopi ya teman-teman, atau ngenteh gitu ya, karena itu punya kafein ya, mempunyai kafein yang sangat tinggi. Susu juga nggak boleh ya teman-teman ya. Terusnya apalagi faktornya adalah kelebihan makanan. Jadi ketika teman-teman tuh makan terlalu berlebihan tuh bisa jadi teman-teman itu faktor pertama dan utama naiknya makanan ke kerongkongan. Jadi ketika teman-teman tuh makan jangan sampai berlebihan ya teman-teman. Jadi ketika misalkan saya lapar nih, sampai perut tuh kenyang banget, sampai tuh begah dan kemakraan, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika yang belum punya asam lambung jangan sampai makanannya tuh mentang-mentang lapar banget gitu, terus melupakan kapasitas si lambung itu gitu ya. Nah itu pemicunya. Jadi untuk yang punya asam lambung jangan sampai makannya tuh terlalu banyak. Yang nggak punya asam lambung aja nggak boleh, apalagi yang punya asam lambung. Jadi yang punya asam lambung makan banyak tapi sering itu ya, makan banyak tapi sering itu wajib banget teman-teman. Makan banyak tapi sering itu benar-benar faktor ya, faktor terbesar kesembuhan kita. Makan banyak tapi sering, terus jalan pikirannya tuh harus lurus. Maksudnya harus lurus di sini, harus nggak boleh kacau lah ya, harus selalu happy, selalu fun. Nah terus yang keempat, faktor badan itu berlebihan lemak ya, berlebihan berat badan itu bisa jadi karena menurut saya ya, pandangan saya, orang-orang yang punya asam lambung itu yang punya badannya tuh yang berisi, banyak tuh yang berisi gitu, yang berlemak gitu. Seperti saya dulu kan gemuk ya teman-teman, gara-gara punya asam lambung
saya itu turun berat badan tuh 16 kilo 15 sampai 16 kilo gitu dalam kurun waktu 1 tahun apa 8 bulan gitu ya. Saya turun berat badan 16 kilo. Tapi alhamdulillah ketika saya masa pemulihan sekarang saya sudah naik berat badan tuh 3 kilo. 3 kilo mau ke 4 kilo. Saya udah naik ya teman-teman, alhamdulillah gitu. Nah teman-teman yang sekarang berjuang di asam lambung, tetap jaga 3P-nya teman-teman, jangan sampai lengah, pokoknya jangan bosen ya. Nah, teman-teman tuh belajar ikhlas, belajar yang namanya tuh, oh ini sekarang keterbiasaan saya tuh seperti ini gitu. Jangan sampai teman-teman tuh bertanya kapan ya saya sembuh, kok saya gini-gini aja. Semakin teman-teman kayak seperti itu, semakin asam lambung teman-teman tuh meningkat. Terus jangan lupa teman-teman tuh sedia, menurut saya sedia obat, sedia herbal, apalagi yang dispepsia organik. Dispepsia organik tuh butuh yang namanya bantuan teman-teman, seperti saya gitu ya, apalagi obat herbal gitu. Obat herbal lah ya, kalau obat herbal. Kalau obat dokter jangan sering-sering ya, kan ada tuh kapasitas dimana kita ada batasnya ya makan obat itu tuh gitu ya. Makanya kata saya juga konsultasi dulu teman-teman ke dokter ya. Jadi untuk yang merasa perih, engap gitu, masih kan teman-teman engap nih ya, ini pengalaman saya teman-teman. Teman-teman engap, perih, sakit perutnya, teman-teman buru-buru makan nasi hangat, makan ya 1 centong atau 1 centong penuh ya, bukan 1 centong kecil tapi 1 centong penuh, tapi nggak penuh banget, pertengahan lah ya. 1 centong, teman-teman masukin nasi hangat perutnya, terus minum air hangat pelan-pelan, terus teman-teman minum kunyit. Nah itu yang saya lakukan. Jadi ketika perut saya perih banget, saya nggak kuat dan nggak tahan teman-teman, pokoknya saya engap, sudah merasakan engap perih panas tuh sampai naik ke kerongkongan, saya makan nasi hangat, minum air hangat, makan nasi hangat dulu, minum air hangat pelan-pelan, tapi sering ya minum air hangat terus. Dan selang 10 menit saya minum kunyit teman-teman, minum air parutan kunyit, terus saya balur memakai minyak angin seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman. Terus untuk teman-teman yang punya darah rendah atau darah tinggi, jangan minum kunyit ya teman-teman, herbalnya yang lain teman-teman. Daun suji juga bisa teman-teman, daun suji kan dingin ya di perut, jadi itu bisa ya alternatif buat asam lambung tuh, daun suji bisa ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat dan berbagi info dan pengalaman apa saja yang harus saya bahas gitu di seputaran asam lambung, yang saya alami lah gitu. Terima kasih.